The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Tes, tes. Halo, 1 2 1 2. Tes. Apa ada suara? Mohon responnya. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang dan bergabung kembali di Philip Morning Market Call edisi November 2 2016. Untuk hari ini kami prediksi IHSG akan melemah mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam dan juga pembukaan dari indeks saham di Asia. Ini karena investor mencari rasa aman di aset-aset yang dianggap beresiko rendah atau safe haven seperti yen, mata uang Swiss franc dan juga emas yang semuanya semalam harganya naik semua. Di tengah semakin besarnya kekhawatiran menjelang pemilihan presiden Amerika minggu depan. Ini kekhawatiran ini semakin menguat setelah FBI Jumat lalu membuka kembali investigasi terhadap skandal emailnya Hillary Clinton dan juga kemarin beberapa poll menunjukkan bahwa Donald Trump sudah mulai unggul di polling-polling yang diambil. Ini menambah ketidakpastian yang tadinya market sudah memprice-in bahwa Clinton akan menang dengan cukup mudah, ternyata tidak segampang itu. Itu menciptakan ketidakpastian. Selain itu juga ada The Fed akan mengumumkan hasil dari pertemuan kebijakannya yang akan diumumkan malam nanti, walaupun ekspektasinya tidak ada kenaikan bulan ini, tapi pasar mengharapkan kenaikan itu akan terjadi pada bulan Desember. Akan tetapi jika Donald Trump yang keluar sebagai pemenang, maka peluang untuk kenaikan suku bunga tersebut akan mengecil. Dari regional, dari sisi makroekonomi, Jepang akan merilis data indeks kepercayaan konsumernya, dan juga Australia akan merilis data IMB, izin mendirikan bangunan. Harga minyak mentah dunia turun semakin menjauhi level $50 per barel setelah data American Petroleum Institute atau API memperlihatkan bahwa persediaan minyak mentah atau BBM di Amerika naik 9,3 juta barel minggu lalu. Pelaku pasar masih akan menanti data dari Energy Information Administration atau EIA yang akan dirilis malam nanti untuk lebih melihat arah dari pasar minyak mentah dunia. Baik, kita ke stock news. Yang pertama ada Ciputra Development. Ciputra Development pendapatannya anjlok 17,62% year on year pada kuartal 3 menjadi 4,4 triliun rupiah dari 5,36 triliun. Ini diakibatkan oleh turunnya penjualan, pre-marketing sales untuk kuartal 3 sampai kuartal 3 ini baru mencapai 46% dari target 2008. Jadi kami pesimis bahwa target
2016 yang dicanangkan Ciputat di awal tahun akan tercapai. Yang kedua ada Adaro. Selama 9 bulan pertama tahun ini, Adaro telah melunasi pinjaman bank sebesar 109 juta US dollar. Dengan demikian beban utang Adaro turun 43% menjadi 11 juta US dollar. Yang ketiga ada Adira. Adira mencatatkan laba bersih sebesar 904 miliar rupiah untuk periode kuartal 3 ini. Ini melonjak 114%. Ini diakibatkan oleh kenaikan di net interest margin yang sebesar 11%. Yang terakhir ada BEV Finance. BEV Finance membukukan laba bersih 556 miliar rupiah di kuartal 3 atau 77% dari target 2016. Angka ini atau net income yang 554 miliar juta rupiah itu sama dengan 21%, kenaikan 21% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, kami akan dengan senang hati menjawabnya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab bersama saya Aditya Nugroho di sini. Sebelumnya untuk cek suara, apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas? Ya, baik. Terima kasih Pak Antonius. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Awan Setionomatin, untuk saham Arti atau Ratu Prabu tampaknya masih disuspend Pak. Jadi untuk suspensinya dibuka kapan? Kita tinggal menunggu pengumuman dari bursa lebih lanjut kapan bursa akan membuka suspensinya. Karena dia belum bayar denda untuk laporan keuangan, keterlambatan laporan keuangannya. Dan untuk saham-saham pertambangan saat ini saham batubara tampaknya masih ada peluang untuk lanjut sampai dengan tahun depan. Juga harga batubara kan kenaikannya masih berlanjut. Walaupun harga minyak sendiri kembali turun menjauhi level $50 per barel. Namun secara fundamental masih solid seperti saham-saham Adaro dan PTBA. Berikutnya dari Bapak atau Ibu Alimi Nuribat untuk saham Sril, TBLA, dan Barito. Pertama untuk saham Sril. Untuk saham Sril kemarin tampaknya menguji support. Jadi kalau kita lihat dalam tren jangka pendeknya ini masih dalam posisi uptrend, walaupun tren jangka menengah panjang masih posisi melemah. Kalau kita lihat supportnya ada di kisaran
level 235. Jadi sudah 3 hari ini berada di area support. Selama support ini tidak berhasil ditembus dan ada walaupun sedikit penguatan, ini bisa kembali diakumulasi untuk menguji upper channel untuk uptrend ya di kisaran 260 hingga 265. Asal supportnya 235 tidak ditembus. Tapi jika ditembus maka dia break uptrend line jangka pendek dan berpulang untuk kembali menguji support di kisaran 227. Demikian. Berikutnya ada saham TBLA. TBLA ini nih, masih posisi uptrend cukup kuat. Kalau kita lihat support resisten terdekat, ini ada di harga 1050 dengan resistennya ada di kisaran 1100. Jadi jangka pendek ini masih dalam range itu dan ada potensi untuk breakout di level 1100 selama trennya masih kuat. Kalau kita lihat secara indikator stokastik memang masih belum memasuki area oversold. Oversold. Namun kalau kita lihat kedua garis ini sudah semakin merapat dan ada potensi untuk melakukan golden cross, dan jika ini sudah golden cross dapat kembali melanjutkan penguatannya. Demikian untuk saham TBLA. Kemudian ada saham Barito. Ya, untuk Barito penguatan sudah cukup tinggi dari posisi 1000 hingga sampai kemarin tertinggi di kisaran 1300-an. Tampaknya untuk jangka waktu dekat ada potensi untuk koreksi teknikal terlebih dahulu dengan kisaran support ada di level 1200. Jadi jika Bapak atau Ibu berminat untuk mengoleksi saham Barito bisa mencoba di level support ini 1200. Baik, berikutnya pertanyaan dari Bapak Ferry Wijaya untuk saham Aneka Tambang atau Antam. Nah, Antam ini kemarin sempat menembus resisten 900 sampai tertingginya di level 930 kemarin. Namun kembali ditutup di harga 900, jadi ini masih bertahan di area resistennya 900. Kalau kita lihat secara tren jangka pendek ini masih dalam posisi uptrend dan upaya untuk menembus resisten kemarin adalah pertanda bagus bagi saham ini untuk kembali menguat untuk mencapai harga target berikutnya di level Rp1.000. Namun waspada jika support 850-nya ditembus maka akan kembali menjadi sideways. Demikian untuk saham Antam. Berikutnya ada saham BJBR. Saham BEST Bekasi Fajar. Untuk saham BEST ada technical rebound dari area sideways-nya. Ini kemarin sempat sideways di kisaran 300 hingga 320. 2 hari lalu ini dia breakout resisten di 320 dan ini chartnya kurang begitu update.
Ya, mohon maaf, tampaknya untuk kami broker perlu kami refresh, jadi akan saya ulangi kembali karena tadi chartnya belum update. Ya, baik. Untuk kembali ke saham Sril. Ya, saham Sril ya masih dalam posisi uptrend, namun tampaknya ada potensi untuk technical correction terlebih dahulu. Kemungkinan akan membentuk support baru di kisaran harga 245. Karena kemarin bentuk candle-nya ini long antenna cukup tinggi dan belum mampu menembus upper trend dari channel uptrend-nya di sini. Jadi ada potensi untuk sell on trend terlebih dahulu. Jadi jika Bapak atau Ibu ini memiliki barang Sril, bisa sell on trend dan kemudian kita menantikan kembali di level support sekitar 244 hingga 250 untuk area ambil kembali. Lalu saham TBLA. Ya, untuk saham TBLA ini sudah menembus 1100 dan tampaknya akan ada koreksi terlebih dahulu untuk menguji support di 1050. Jadi bisa jika belum ada memiliki barang bisa hold dulu terlebih dahulu dan kita kembali menantikan di level support 1050. Demikian Ibu Alimi. Berikutnya ada saham BRPT. Untuk Barito 3 hari terakhir tampak mulai sideways dan kekuatan menguat sudah mulai melemah, ada potensi untuk terkoreksi untuk menguji support di level 1355. Namun jika level support ini tampak tidak terlalu kuat, maka support berikutnya ada di kisaran 1247 hingga 1250 yang sekaligus merupakan support moving average 20 harinya. Berikutnya ada saham Antam. Antam kita melihat apakah hari ini mampu break resisten 900-nya dengan kuat, dan jika mampu break 900 maka kita menentukan level 1000 sebagai resisten terbarunya. Namun jika tidak mampu maka akan kembali ke level 860 untuk bisa melakukan akumulasi di level support ini. Lalu untuk saham BEST. Ya, untuk saham BEST tampaknya kemarin tidak mampu bertahan di atas resisten 320 dan kembali berada di area konsolidasi di 300 hingga 320. Dan untuk indikator MACD-nya tampak baru death cross dan ada potensi untuk melanjutkan pelemahan hingga nanti indikator stokastik kembali berada di area oversold. Sehingga Bapak atau Ibu bisa mencoba kembali akumulasi di harga 300. Ini adalah support terdekat dan ini support mulai dari bulan September kemarin. Waspadai jika support 300 ini dijebol apalagi dengan volume tebal karena berpotensi untuk kembali menjadi downtrend. Demikian untuk saham BEST-nya. Selanjutnya untuk Bank Jabar Banten. Bank Jabar masih dalam posisi sideways dengan support kemarin di rentang 1580 hingga 1660. Namun kemarin dalam 2 hari terakhir sedikit ada di area di bawah level 1580 dan support berikutnya ada di 1520. Namun kalau kita lihat dari indikator stokastik ya sudah berada di area oversold dan ada potensi untuk melakukan golden cross. Dan jika sudah golden cross, dia ada peluang untuk technical rebound untuk kembali menguji level 1690-nya untuk BJBR. Demikian. Berikutnya pertanyaan mengenai Kino dari Bapak Didit Darmawan. Untuk fundamental Kino PE ratio masih kisaran 19 dan ini untuk consumer goods cukup menarik secara valuasi. Namun dari sisi penjualan tampaknya cenderung stagnan karena memang demand
masyarakat daya belinya tidak terlalu meningkat akhir-akhir ini. Kalau kita lihat secara teknikalnya, untuk Kino dalam posisi very strong bearish ini masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah, jadi kita sebaiknya hold dulu, wait and see sampai ada tanda-tanda pembalikan arah dari saham Kino. Ini masih dalam downtrend channelnya. Kami belum merekomendasikan untuk akumulasi di saham Kino. Antonius, untuk saham Antam tadi sudah kami bahas, dan untuk saham Weton sekarang Weton 3 hari kemarin dia menembus bawah symmetrical triangle ini menjadi kurang begitu bagus secara teknikal karena ada potensi untuk kembali menguji support di kisaran 855, 850. Jadi jika Bapak belum memiliki barang bisa coba hold dengan spekulasi buy di level 850 hingga 855. Namun waspadai jika level 855 ini kembali tembus karena ini adalah support yang cukup bawah. Maka dia ada potensi untuk kembali menguji support berikutnya di level 796 hingga 800. Demikian Pak Antonius. Untuk Antam kita akan sekilas review kembali. Untuk Antam ini masih dalam posisi uptrend Pak, jadi ada potensi untuk menuju 1000 asalkan level 900 mampu dipertahankan dengan cukup kuat dalam beberapa hari ke depan. Demikian. Ya, berikutnya Bapak Niko Pradana. Untuk saham Bumi, jika Bapak masih belum pernah trading di saham Bumi, kami tidak menyarankan karena fundamental dari saham ini tidak mendukung pergerakan sahamnya, dan juga ini lebih didorong oleh sentimen menjelang sidang PKPU tanggal 11 November nanti. Jadi ini sangat-sangat volatile dan berisiko. Namun jika Bapak ingin mencoba, bisa dicoba dalam posisi sedikit dan bermain cepat saja Pak. Demikian Pak Niko. Berikutnya dari Bapak Eri Victor, saham Bukit Sentul atau BKSL. Untuk BKSL dalam tren jangka pendek ada tren sideways di rentang 90 hingga 95. Namun untuk medium trennya dalam tren melemah. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, ini kemarin dia sempat breakdown di bawah level 90, jadi agak-agak sedikit berisiko. Ada potensi untuk menguji support di kisaran 85. Jadi jika Bapak Eri ingin mencoba spekulasi buy, bisa di level support 85 Pak. Demikian. Lalu saham APLN untuk Ibu Lenitio, Agung Podomoro Land, tampaknya sentimen mengenai reklamasi sudah mulai agak mereda, dan sahamnya pun dalam waktu jangka pendek ini berada dalam
trend sideways dengan support 280 hingga resisten 300. Namun belum ada tanda-tanda saham APL ini untuk kembali uptrend. Jadi lebih baik diperdagangkan dengan rentang 280. Jadi artinya jika sudah mendekati level 280 bisa untuk spekulasi buy dan kembali melakukan take profit jika mendekati level 300. Demikian untuk saham APLN. Dari Bapak Sugianto untuk saham SCMA. Dalam tren jangka menengah, saham ini masih dalam downtrend, Pak. Namun kalau kita lihat degree penurunannya, ini sudah mulai agak melandai dan ada potensi untuk dalam tren sideways untuk beberapa waktu ke depan. Jadi kalau saham ini sudah memasuki tren sideways, bisa coba diperdagangkan dalam jangka pendek saja, Pak. Cuman kita belum mengetahui support bawahnya dalam trend sideways. Jadi lebih baik hold and wait and see terlebih dahulu hingga saham SCMA dalam posisi sideways. Lalu dari Bapak Bambang untuk saham LPPF. LPPF juga masih dalam trend downtrend, Pak Bambang. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, ini ada support di kisaran 16.000, Pak. Jadi dan juga untuk indikator MACD dan stokastik ada potensi untuk melanjutkan pelemahan. Jadi jika Bapak ingin kembali akumulasi, bisa coba ketika harga saham ini sudah mendekati 16.000 dan ketika indikator MACD dan stokastik sudah berada di area oversold dan ada tanda-tanda untuk kembali berbalik arah. Dan pun ada pembalikan arah, sifatnya hanya technical rebound dan tidak bisa untuk di hold lama. Demikian Pak Bambang. Berikutnya Pak Awan untuk saham Medco. Medco kemarin banyak digerakkan oleh sentimen akuisisi Newmont dan setelah sentimen itu reda maka sahamnya kembali mengalami pelemahan. Kalau kita lihat tren dalam jangka menengah ini masih dalam posisi downtrend dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Namun kalau kita lihat secara support resisten dia ada support di kisaran 1.200 dan 1.200 ini merupakan titik yang bisa dicoba untuk spekulasi beli untuk saham Medco. Namun batasi stop loss Anda jika memang saham Medco ini masih melanjutkan pelemahan dan menembus di bawah 1.200. Demikian Pak Wan. Jadi kalau ingin mencoba sebaiknya dalam porsi yang sedikit terlebih dahulu untuk tes pasar. Sama-sama Pak Antonius. Berikutnya untuk Bapak atau Ibu Levi untuk saham Pegas, MPPA, dan PPRO dalam minggu ini. Dan juga BP. Untuk Pegas, masih terbawa sentimen mengenai harga gas untuk industri. Lalu kalau secara technical juga masih dalam posisi downtrend dengan support terdekat ada di kisaran 2.400. Dan juga untuk indikator stokastiknya baru saja terjadi desk cross dan tampaknya peluang untuk pelemahan menjadi semakin besar dan kita sebaiknya menanti wait and see terlebih dahulu hingga indikator stokastik sudah berada di area oversold. Namun dalam jangka menengah juga tampaknya belum ada pembalikan arah, jadi jika pun ada pembalikan arah sesaat sifatnya technical rebound dan lebih baik segera realisasikan keuntungan jika ada. Lalu untuk saham MPPA. Saham MPPA masih dalam posisi sideways dengan rentang di kisaran 1780 dan rentang atasnya ada di kisaran 2000. Dan sekarang ini sudah mendekati batas bawah dan indikator stokastik sudah berada di area oversold dan kita menantikan adanya golden cross di stokastik dan
Jika itu terjadi, maka ada peluang technical rebound untuk saham MPPA. Jadi bisa dicoba kira-kira di level support saat ini untuk kembali akumulasi dengan memanfaatkan peluang adanya technical rebound. Kemudian ada PPRO. Untuk PPRO jangka pendek ada masih peluang koreksi karena indikator MACD tampaknya belum ada tanda-tanda pembalikan arah meskipun indikator stokastik sudah golden cross kemarin, namun harga saham PPRO ini masih bertahan di kisaran supportnya di area 1.300. Jika level support ini mampu bertahan, maka tidak menutup kemungkinan untuk kembali menguji level tertinggi di level kisaran 1470-an hingga 1480, asal level 1300 ini mampu bertahan. Dan jika ada tanda-tanda penguatan dengan volume cukup kuat, bisa kembali akumulasi saham PPRO. Demikian Bapak atau Ibu Levi. Untuk Ibu Iren, saham Kino sudah kami bahas tadi. Sedikit review, ini masih dalam posisi downtrend Bu, jadi sebaiknya hold dulu untuk saham Kino, jangan akumulasi terlebih dahulu. Lalu ada saham Tele. Ya, Tele ini dalam jangka pendek dalam posisi uptrend, namun ada potensi untuk melemah karena indikator MACD-nya dash cross dan juga indikator stokastik ada menunjukkan pada peluang kembali terkoreksi. Support untuk saham Tele terdekat ada di kisaran 660. Jadi memang cukup jauh. Kita sebaiknya tunggu saja hingga mendekati level support ini untuk kembali akumulasi. Demikian Ibu Iren. Berikutnya ada Ibu Cynthia. Ya, Pegas baru kami bahas tadi. Untuk Pegas sendiri masih dalam posisi downtrend dan kita menantikan apakah dia mampu bertahan di level support 2400. Demikian Ibu Putri. Lalu ada Ibu Suryani untuk saham BBNI untuk medium term dengan short term. Untuk BBNI secara fundamental ini masih solid, namun secara technical tampaknya dalam jangka pendek masih dalam tren menguat, namun kalau kita lihat dari indikator stokastiknya ada potensi untuk pembalikan arah menjadi menguat. Jika Ibu memiliki barang BBNI, bisa coba amankan profit terlebih dahulu dengan sell on strength di resisten 5.600. Namun jika seandainya belum sempat melakukan penjualan dan kembali turun, bisa coba hold terlebih dahulu karena ada support di kisaran 5420 dan ini harapannya mampu bertahan untuk membentuk level lower yang tidak lebih rendah dari level lower sebelumnya untuk mempertahankan uptrend channel. Dan secara fundamental tidak ada masalah untuk saham BBNI Bu, dan cenderung lebih solid dibanding perbankan buku 4 yang lain. Demikian Bu. Lalu Bapak Tommy mengenai saham Doit. Ya, saham Doit batubara kemarin terbawa keramaian sektor di batubara. Oke. Tampaknya sudah mulai konsolidasi karena kenaikannya memang cukup drastis dari harga 240 hingga mencapai level 500 atau sudah 2 kali lipat, dan koreksinya bisa cukup dalam. Ini kita lihat ada moving average 20 hari di kisaran 430-an. Ini adalah support terdekatnya. Dan juga indikator stokastik maupun MACD juga menunjukkan masih ada peluang untuk melanjutkan koreksinya. Jadi kalau Bapak Tommy memiliki saham Doit, bisa mencoba dilepas terlebih dahulu Pak. Namun jika memang posisinya loss-nya sudah terlalu banyak, bisa di-keep dulu untuk kembali averaging buy di kisaran 400. Demikian Pak Tommy. Baik Bu Suryani, untuk LPKR memang secara sektor properti belum ada tanda-tanda
pembaikan arah karena penjualan juga masih lemah. Lalu kalau kita lihat secara teknikal, tampaknya kemarin ada technical rebound di 4 hari terakhir, namun secara medium masih dalam tren melemah. Tampaknya penguatan ini baru merupakan technical rebound dan sifatnya sementara. Jadi jika Ibu kemarin sempat ambil di kisaran 850, bisa take profit terlebih dahulu, dan kita ambil lagi nanti kemungkinan akan lebih rendah daripada level terendah kemarin di 860. Jadi ini masih dalam tren very strong bearish dan sebaiknya tidak hold untuk saham ini terlebih dahulu. Demikian Ibu Suryani. Lalu Bapak Erwin untuk saham SMBR, PTBA, dan ITMG. Untuk saham SMBR masih dalam posisi strong uptrend, namun dalam seminggu ini cukup berkonsolidasi dengan support kisaran 1930, Pak. Kalau kita lihat dari indikator stokastik, walaupun belum memasuki area oversold, namun tampaknya sudah mulai merapat dan kita menantikan adanya golden cross di sini. Jadi kalau ini sudah golden cross untuk stokastiknya, bisa kembali akumulasi dan ada peluang untuk kembali menguji level tertinggi di 2100 kemarin. Lalu PTBA, saham PTBA dalam tren jangka pendek ini masih cenderung sideways dengan rentang 1975 hingga di 12975. Jadi agak Rp1.000 rentangnya. Bisa coba di perdagangan rentang ini karena ini sudah mendekati level tertingginya. Bisa lebih baik sell on strength terlebih dahulu dan kembali menantikan di level supportnya untuk kembali akumulasi. Lalu saham ITMG baru saja mengumumkan akan membagikan dividen interim sekitar Rp400 per lembar. Untuk kumnya tanggal 7 November. Dengan kum tanggal 7 November jadi cukup atraktif bagi pemegang saham. Dan secara tren juga masih dalam posisi uptrend dan berpeluang untuk melanjutkan penguatannya dalam jangka pendek ini. Demikian Pak Erwin. Lalu dari Bapak Henry untuk IMJS dan MDLN. Nah, IMJS ini kami belum coverage untuk saham IMJS. Namun kalau kita lihat secara technical jangka pendek masih sideways dengan rentang cukup lebar, ada di kisaran 360 hingga 410, Pak. Jadi bisa diperdagangkan dalam jangka pendek saja jika sudah mendekati level support di 360 untuk coba diakumulasi dan kembali take profit di kisaran 400 hingga 410. Lalu ada MDLN jangka pendek dalam tren bearish kembali karena kemarin dia tampaknya ada arah untuk membentuk new slow setelah kemarin sempat agak-agak tanda bullish. Namun kalau kita lihat dari sisi indikator stokastik sudah very oversold dan ada peluang untuk pembalikan arah karena penurunan sudah cukup dalam dan dalam waktu yang singkat. Ada support di kisaran 360 ya. Jadi kemarin merupakan supportnya dan support bawah ada di kisaran 350. Jadi di rentang ini bisa spekulasi buy untuk saat MDLN dan take profit ketika ada rebound dengan jangka waktu pendek. Jadi kalau ada rebound paling 1-2 hari saja kekuatannya dan kembali melemah selanjutnya. Baik Bapak Henry. Berikutnya dari Bapak atau Ibu Jehli. Oh, apa sudah cukup jelas suaranya? Baik. Berikutnya Ibu Ratri untuk saham ERA dan DOIT. DOIT sudah kami bahas tadi dan sekilas masih dalam posisi sideways dan ada peluang untuk kembali melemah untuk menguji support di kisaran 430 hingga 435. Dan kemudian saham ERA. Untuk saham ERA
ini masih dalam downtrend channel. Kemarin tampaknya mencoba untuk menguji upper channel dari downtrend ini, namun tidak berhasil dan kembali melemah, sehingga ada potensi untuk kembali menguji support di kisaran 585 untuk saham ERA. Jadi jika Ibu ingin akumulasi, bisa coba wait and see dan hold terlebih dahulu. Demikian. Ya, tampaknya sudah memasuki waktu trading. Kami cukupkan dulu untuk hari ini. Dan jika ingin ada pertanyaan lebih lanjut, bisa melalui email dan account Twitter kami. Terima kasih Bapak dan Ibu atas atensi dan perhatiannya. Selamat trading dan salam cuan.